sebelum kita lanjut, ini sebenarnya Bayu dan Meli sudah kenal dulu atau enggak nih? Udah kenal kok. Udah kenal kapan, ya? Kapan kenalnya nih? Tadi. Tadi ya. Kemarin ya. Kemarin. Oke, ya sebenarnya baru ketemu. Sempat kontek-kontekan ya. Sempat kontek-kontekan. Jadi, gugup saya kalau sama model, Pak. Oh gitu ya. Oke. Ini cantik kelihatan yuk. Aduh, cantik sekali. Okay. Aduh, terima kasih. Ya, selamat sore kembali, bertemu kembali dengan kita dan tentunya seluruh calon peserta didik baru tadi sudah melihat tayangan video. Sudah ada di samping saya, ya, orang yang ada di video tadi. Baik, sebelum kita lanjutkan bagaimana wawancara saya dan bagaimana wajah aslinya, apakah sama dengan yang di video? Oke, untuk itu saya perkenalkan dulu di sebelah kanan saya, ini namanya Ikomang Bayu. Ya, oke, salam saya hai dulu dengan calon peserta didik baru dan di sebelah kiri saya, ini namanya Nikomang Melian Tari. Ya, oke. Silakan kita akan mulai wawancara. Mungkin anak-anak yang ada di rumah penasaran juga dari mana asalnya dan sekarang bekerja di mana, tahun berapa sih tamat juga dari SMK Werdi Silakobara. Selamat sore Bayu. Iya, selamat sore. Izin buka masker, Ya. Pak ya. Halo adik-adik semua. Saya Bayu. Nama lengkap Ikomang Bayu, asal dari Karangasem Besaki. Semua tahu Edelweiss ya, rumah saya tuh tepat banget di bawahnya Edelweiss. Saya lulus tahun 2015 di WSK 2015, ya. Oke. Dan di sebelah kiri saya, silakan bisa perkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Izin membuka masker. Baik. Jadi perkenalkan nama lengkap saya Nikomang Meli Antari, bisa dipanggil Meli. Saya berasal dari Desa Batuan, Kecamatan Sukawati Gianyar. Jadi saya adalah salah satu alumni dari SMK WSK lulusan tahun 2018. 2018, oke, luar biasa sekali. Nah, mungkin anak-anak yang di rumah pasti kita kita cari tahu dulu, kita kulik-kulik terus dulu. Sampai kakak kelasnya ini atau kakak-kakaknya di sini bisa duduk bersama saya dan saya jujur di sini menghubungi dua orang ini yaitu Bayu dan Meliantari ini sulit sekali karena sudah jadi orang sibuk ini. Ya, tapi tidak apa-apa karena setelah saya sampaikan dan memang ingin sekali juga bisa menyampaikan sesuatu dengan ada di kelasnya. Oke, siap, pertama ke Bayu saja ya. Ya, oke, boleh, tadi boleh. Bayu tamat tahun 2015 ya? Iya, Tahun 2015. 2015. Nah, sekarang bekerja di mana Bayu? Saya sekarang masih aktif sebagai crew member di salah satu international cruise line. Ya. Dan juga sekarang lagi aktif bersama Show Hospitality. Kita base office ada di Kuta. Jadi ini hospitality management yang saya join di pertengahan pandemik ya. Di Dan pertengahan pandemik. Oke. Orang kehilangan pekerjaan, saya Astonggara dapat pekerjaan. Bagus, luar biasa sekali. Mungkin Tapi ya, bukan berarti ini namanya berbangga walaupun dapat duit, yang penting saya dapat kerja. Kamu kan begitu ya? bukan begitu, bukan Ya. begitu. Tapi benar-benar waktu itu sangat beruntung, merasa sangat beruntung, walaupun itu sangat sulit ya. Kita sekarang megang beberapa properti, ada di Canggu, ada kalau saya bagian di Kintamani sama Padang Bay. Walaupun sekarang sepi-sepi banget gitu. Sepi ya. Apalagi ada PPKM darurat Iya, ya. Oke. KPPKM darurat luar biasa, parah. Tapi it's okay, kita masih ada booking Sabtu Minggu masih ada 1, 2, 3 kamar itu oke lah gitu. Oke, yang penting bisa lah. Gitu Ya, bisa lah gitu. Oke, untuk Meli, dipanggilnya Meli ya? Ya, boleh. Meli atau Oming? Dua-duanya Oh, bisa. dua-duanya bisa. Kalau panggilan manjanya apa? Sayang. Oke, Meli tamat tahun 2018 ya. Ya, betul. Oke, sekarang kuliah kerja? Sekarang kuliah online. Kuliah kesibukannya, online, ya. Oke. Tapi sebelumnya sambil kerja juga kan? Ya, sebelum pandemi itu sebenarnya sempat kerja di bandara. Udah hampir 2 tahun. Oke, seperti yang ada di video itu ya? Ya. Oke. Tapi kebalikan dari Kak Bayu tadi, Kak Bayu di pandemi dapat pekerjaan, sedangkan saya kehilangan. Kehilangan pekerjaan utama sih sebenarnya. Oke. Tapi Astungkara punya pekerjaan sampingan sekarang. Apa itu pekerjaan sampingannya? Di bidang modeling sih. Oh, ya, model. sosial media. Ya, Model. model nih. Ya, Oke. Astungkara bisa Oke, ada sampingan sih. Oke. Nah, berarti tadi untuk Bayu mungkin dampak pandeminya terhadap pekerjaan
tidak terlalu ya, tidak terlalu signifikan lah bagaimana ya. Sebenarnya sangat signifikan karena saya yakin bahwa tahun 2020 itu setiap pandemik, every crisis itu has opportunity, itu pasti ada kesempatan. Cuman saya rasa itu benar-benar berat buat semua orang. Cuman waktu itu mungkin saya beruntung ya bisa dapat pekerjaan. Iya. Jadi masih ada sedikit penghasilan. Ada keberuntungan. Nah, bagaimana keberuntungan. kalau tidak salah di video itu juga Bayu kan juga ke kapal pesiar juga kan. Ya, Nah, bagaimana betul. apakah itu tidak tahun ini tidak bisa ke kapal pesiar karena pandemik ini atau gimana? Betul. Jadi kita di crew member itu banyak sekali yang dirumahkan juga. Ya. Karena keadaan kapal tidak berlayar, walaupun kapal itu masih dalam keadaan hidup dan masih ada sedikit operasional, Oke. tapi kita nggak ada passenger. Oh, Jadi nggak ada nggak ada passenger. Sama sekali tidak ada. Betul. Oke. Karena juga forecast kan belum ada standarnya kapal itu kita kayak gimana nanti di kapal. Karena pandemi seperti yang kita tahu, corona ini menyebar bisa melalui udara. Oh ya. Droplet gitu kan. Benar Dan sekali. itu sangat berbahaya. Jadi benar-benar pandemik ini sangat-sangat berpengaruh khusus untuk kita yang kerja di kapal pesiar itu benar-benar sangat berpengaruh. Oke. Nah, tapi sebelum kita lanjut, ini sebenarnya Bayu dan Meli sudah kenal dulu atau enggak nih? Udah kenal kok. Udah kenal kapan? ya. Kapan kenalnya nih? Tadi. Tadi ya. Kemarin kenal. ya, kemarin ya. Oh, iya, Kemarin. iya. Oke, ya sebenarnya baru-baru ketemu. Sempat kontek-kontekan ya. Sempat kontek-kontekan. Oke, jadi, Gugup saya kalau sama model, Pak. Oh gitu ya. Oke. Ini cantik kelihatan yuk. Aduh, cantik Iya, sekali. oke. Duh, terima kasih. Ya, jadi kalau Bayu ini asalnya paling jauh. Iya. Ya, Karangsem. Karangasem. Tapi sekarang tinggalnya di Saya di Denpasar, kalau ada kerja misalnya di rumah kakak, kalau enggak saya di rumah. Asal Tenggara juga ada bisnis kecil-kecilan yang saya sebut sebagai AB Factory. Cukup bangga saya bisa bangun bisnis di tengah pandemik, walaupun dulu awal tahun 2020 itu ya hampir puluhan juta juga saya bangkrut. Cuman it's okay. ya namanya kita memulai Turnover-nya suatu bisnis ya. sangat Oke. bersyukur. Nah, berarti selain bekerja, Bayu juga berbisnis. Berbisnis. Oke, nah Ya ini walaupun masih wirausaha kecil-kecilan. muda nih. Ya setenggara. Ya, Rencananya businessman bisa ya kita bisnisman sebut ya. Oke, nah sedangkan Meli ini yang paling dekat dari sekolah, dari Batuan yang merupakan betul. salah satu desa seni. Iya. Nah kira-kira kalau saya nanya ini bisa nari nggak? Bisa dong. Oh iya, jangan sampai nggak bisa nari orang Batuan ya nanti. Iya. Kalau ditanya sama di kelasnya, bisa nari nggak kak gitu ya? Harus bisa nanti ya. Oke. Nah oke, sambil kita menunggu juga, pasti nanti akan banyak ada pertanyaan untuk Bayu dan Meli. Oke. Oke. Nah selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya nih. Ini juga sebenarnya guru-gurunya Bayu dan Meli ini banyak sebenarnya ingin nitip-nitip pertanyaan dan bahkan kangen sekali ya. Cuman sayangnya di sini kita tidak bisa tatap muka langsung. Benar. Jadi yang di sekolah pun di sini yang hadir hanya beberapa orang saja karena kegiatan kita di sini virtual. Jadi kalau biasanya mungkin Bayu atau Meli masih ingat kalau kita MPLS dulu ya di GOR tuh rame sekali kan. Ya, Dulu coba zaman saya itu ribuan lebih loh. ribuan ya. Wah luar biasa pokoknya tahun itu. Mungkin Iya. karena sekarang kita lagi pandemi jadi nggak apa-apa. Yang penting daring kan masih bisa ya. Oke. Nah, terkait dengan itu Bayu atau mungkin ke Meli saja dulu ya. Biar balance lah, biar nggak ke Bayu aja duluan Ya, ya. yang cewek dulu dong, ladies Cewek first. dulu ya, ladies Iya nggak? first. Masih nggak Ladies berlaku kayak first. gitu? Masih Masih. dong. Oke, untuk Meli, kesan-kesannya selama sekolah di WSK dulu tuh apa? Oke, kesan-kesannya ada suka dan duka ya selama 3 tahun ya, tapi kebanyakan suka. Sukanya, Iya, oke. suka. Tapi dukanya berapa persen aja kan? Iya, Oke, iya. oke. Selang-seling aja. Nah, terus apa itu kesan-kesan yang suka itu apa aja? Sukanya karena ketemu dengan guru-guru yang emang mantap. Oh, mantap. Ya. Salah satunya apa ya? Enggak ya? ya, enggak sih. Enggak ya? Enggak Oke. bercanda Bercanda, Pak. ya. Salah satunya Bapak kan udah punya pengalaman masing-masing di bidangnya. Oke. Jadi ketemu sama pengajar-pengajar yang memang sudah punya keahlian di bidang itu. Jadi Oke. kita bisa dapat sharing ilmu dari orang-orang yang memang sudah Oke. berpengalaman, dididik sampai jadi sejadi-jadinya. Ya, sejadi-jadinya. Oke. Mungkin bisa ketemu passionnya sampai di mana gitu. Iya, Nah, betul. bagaimana dengan dengan teman-temannya Meli dulu? Apakah setiap kegiatan yang ada di sekolah semua juga support atau ada mungkin yang ngeluh atau gimana?
Mungkin mereka karena sibuk di kelas ya, Meli juga sibuk praktek sendiri karena mengikuti lomba, jadi mereka fokus di kelas. Oh iya, Melis dulu sering ikuti lomba-lomba ya, Ya, mewakili sekolah. betul banget. Tiap hari itu kadang ketinggalan pelajaran di kelas, tapi teman-teman mensupport dengan memberikan catatan di mana hasil pelajaran waktu itu ada PR kah, dibantu seperti itu. Oke. Ya. Nah itu dari Melina. Sekarang balik ke Bayu. Nah kesan-kesannya selama sekolah di WSK dulu tuh gimana? Kalau tidak salah Bapak dengar dulu tuh Bayu sampai bawa 5 brosur untuk nyari sekolah yang tepat sesuai dengan passionnya dan menjatuhkan pilihan di WSK. Benar seperti Benar, itu? benar. Nah, oke, coba bisa diceritakan dulu. Oke, dulu itu saya SMP di Rendang ya, di Karangasem. Jadi saya adalah anak dari keluarga yang kurang mampu lah. Kita menengah ke bawah. Tujuan saya adalah mencari sekolah yang bisa memfasilitasi saya sehingga ketika saya lulus saya tuh udah siap kerja. Itu my goal. Jadi harus capai itu. Itu goalnya dulu ya. Saya cari sekolah itu Kelungkung ada 3 sekolah saya datengin. Di Denpasar ada sekolah saya datengin. Di sini ke Gianyar ada beberapa sekolah lain, di Ubud saya datengin. Ini yang terakhir sebenarnya. Nah, kenapa menjatuhkan pilihan di sini? Oke, gini. WSK ini dia pertama tempatnya strategis. Kenapa strategis? Kita ada di tengah-tengah. Ya, Kalau training, mau ke Ubud deket banget. benar. Ya, Sanur dekat. Kuta juga nggak terlalu jauh kan. benar-benar. Ya. Jadi ini tempat yang strategis untuk saya langsung berkecimpung dengan langsung di dunia pariwisata. Saya bisa ke Ubud jalan-jalan, lihat keadaan pariwisata seperti apa. Selain itu fasilitas. Fasilitas. Fasilitas yang kita punya di WSK ini, maaf ya, saya belum temukan di sekolah lain waktu saya dulu. Jujur nih. Bener, saya datang kemarin. Jangan bilang kalau baru diundang bilang Enggak, bagus-bagusnya. enggak, Jangan jujur aja ini lah. serius loh, ini real. Ini saya berani jamin omongan saya. Saya datang kemarin, saya lihat kan, wah ini ada gedung lantai 3, ada restoran baru, ada lab baru. Masuk saya ke ballroomnya, gila. Ini udah Di tempat kayak bener ini. hotel-hotel bintang 3 ke atas lah. Ya. Keren. SMK WSK itu sekarang perkembangannya benar-benar signifikan. Fasilitasnya itu, kalau saya dulu cuma ada 2 restoran, Ya. sekarang udah, kamar aja udah ada berapa sekarang? Ya, kabarnya yang di lantai 2 di sini aja ada 9, yang di lantai 3 ini 2, yang di hotel utara lagi 2. Itu ngejawab berapa? Iya kan? Coba 13 adik-adik ya, bayangan 13. itu, Oke. itu kita sebagai pelaku pariwisata adalah kita itu tenaga kerja terampil. Untuk terampil kita harus praktek kan? Iya, Kalau praktek harus punya fasilitas ya enggak? betul. Kalau nggak ada fasilitas, mau sekolah apapun namanya kalau nggak punya fasilitas mau gimana? Karena itulah SMK. SMK itu kita harus latihan dan Iya, harus benar. praktek. Fasilitas itu number one. Kalau Number buat one. saya, number one. Karena kita harus benar-benar terampil. Terjun ke industri pariwisata, siap action. Ya. Kalau kita cuman adik-adik lihat halaman ini, cara stripping bed kayak gini ya, saya jamin nggak bisa. Tahu stripping bed dia padahal dia orang Taboga. Saya tetap buka, saya tetap buka. Tahu stripping bed. Oke, terima kasih Bayu. Kita Ya. balik ke Meli nih ya. Nah, kalau melihat sendiri bagaimana sih perkembangan WSK saat ini? Apa yang berubah dari WSK dulu dengan yang sekarang? Aduh, banyak banget ya. Saya pengen daftar lagi sebenarnya tadi. Oh, jadi siswa lagi? Iya, tapi setahun aja. Kelas 12 langsung lulus. Oh, gitu ya. Langsung nyobain tempat prakteknya. Oh iya. oke. Langsung ujian. Dan nanti boleh nyobain bareng kok. Nanti biar saya jadi gini ya. Saya jadi tour guide-nya Oh, gitu. tour guide. Kan duluan kakak kelas saya, Pak. Ya, benar-benar kan Bayunya di luar ya. Oke. Sabi-sabi. Gimana? Ada yang berubah nggak? Banyak dong. Dulu tempat praktek cuman satu atau 2 ya restoran dulu. Tapi untungnya pas deket-deket mau lulus nih, mau ujian itu dapat nyobain Masih dapat coba. restoran yang baru. Oke. Iya. Dan selain itu apa lagi? Oh, sama Selain gini mungkin. perkembangan tempat prakteknya. Sama ekstra itu lebih di ekstrakurikulernya lebih dikembangkan mungkin ya, nggak cuman yang di pariwisata tapi juga minat dan bakat di bidang yang lainnya itu juga disediakan oleh Oke. sekolah. Kayak misal dulu nggak ada yang namanya studio musik, Iya. tapi setelah itu disediakan, jadinya kan banyak ketemu bakat-bakat terpendam ternyata. Kayak film aja bakat terpendam. Murid-murid pinter nyanyi, ketemu penyanyi Oke. terkenal gitu. Oke. Nah, untuk anak-anak yang dirubah, silakan kalau mungkin nanti ada pertanyaan, bisa langsung saja ditanya. Kebetulan sudah ada ya di Boleh, depan boleh. kita di Tanya-tanya sini. aja. Nah, oke. Mungkin juga sekedar informasi ya untuk Bayu dan Meli, seperti apa sudah disampaikan tadi. Nah, tahun ini kita sudah menyiapkan 1 mesin barista. Wih, Baru mantap. 1 ini, ya. Mantap. Karena sesuai dengan perkembangan zaman, ya.
untuk yang namanya kopi, Ya. ya itu kan pasti banyak yang suka. Nah, kalau Iya. dulu kan biasanya kita bartender dan kita sekarang sudah ada baristanya. Nah, mungkin Bagus nanti sekali. habis acara ini bisa dicoba dulu ya. Harus, Harus, harus. ya. Mumpung ada Oke. teman ini, Pak. Oke, bagus sekali. Nah itulah perkembangan kita. Jadi seperti yang Bayu sampaikan dan Meli sampaikan, kita yang namanya di SMK itu memang harus prakteknya lebih banyak. Harus. Ya, Itu karena sangat-sangat apa penting. yang ada di dunia usaha, dunia kerja atau dunia industri, apa yang ada itu harus kita berikan. Karena Harus, benar, kami di benar. sini, terus terang di sini tidak mau hanya itu saja. Iya. Ya pengetahuan siswa juga harus makin berkembang Iya. tentunya. Cuman sayang sekali karena apa namanya pandemik kayak Pandemik gini, ya, jadi agak sulit ya. agak sulit. Dulu pada saat sebelumnya kita memang tiap hari ada praktek kegiatan, bisa dikatakan sekolah ini nggak pernah libur. Wah, Mungkin Meli nggak kan, pernah, nggak pernah. Meli dan Saya itu biasa di sekolah karena saking senangnya sekolah gitu, datang jam 7, pulang jam 6 sore. ya, Ngobrol, sharing informasi itu sangat penting dan itu yang membuat kita jadi memiliki mindset saya harus berkembang gitu. Banyak informasi yang masuk sehingga semakin belajar, semakin banyak belajar, semakin banyak tahu. Oke. Nah, terkait juga dengan itu Bayu. Nah, Ya. apa saja kegiatan selama menjadi siswa WSK dulu? Kalau tidak salah Bayu ini kan jadi ketua OSIS juga dulu kan? Iya, saya Oke, bisa kebetulan diceritakan ketua ya, OSIS. gimana kok bisa tertarik jadi OSIS atau bahkan sampai menjadi ketua OSISnya dulu? Ya. Oke, saya ceritakan gini. Yang saya suka dari SMK WSK itu adalah kesempatan belajarnya yang benar-benar luas. Saya bangga menjadi OSIS, saya suka jadi OSIS karena kita nggak cuma dididik secara teori, tapi ada satu pendidikan yang sangat penting, sulit didapat leadership. Leadership, oke. Leadership itu, Kepemimpinan. Ya. kepemimpinan. Luar biasa, adik-adik di rumah, kalau kita belajar leadership dari OSIS di WSK itu benar-benar bagus, karena akan dibimbing dengan pembina-pembina yang memang sudah tahu cara memimpin ya. Bukan hanya sekedar pemimpin, banyak pemimpin yang nggak bisa mimpin loh. Kalau dulu kan Bapak juga jadi pembina OSIS dulu ya? Kebetulan Iya. Pak Saryono adalah pembina OSIS Dulu. yang paling top lah. Pak, ya. Oke, jadi itu pendidikan karakternya juga sangat penting. Saya masih ingat Bu Manjani mendidik karakter itu nggak boleh nunda. Iya. Jadi kalau ini bisa jadi sekarang harus jadi sekarang. Oke. Nggak boleh ditunda sehari? Nggak boleh. Pokoknya nggak bisa nunda besok. Saya masih ingat saya punya data. Bu Man, saya udah buat datanya, tapi masih dalam flash disk. Kamu ngasih ibu data dalam flash disk. Itu data apa itu? Harus print out semua. Jadi pendidikan karakter, disiplin, dan leadershipnya itu yang benar-benar membuat saya, kenapa saya harus jadi ketua OSIS gitu. Jadi Iya. karena dari jadi ketua OSIS itu, maka saya mampu berkarir lebih cepat di pariwisata. Oke. Karena tahu bagaimana memimpin. Benar, Ya, oke. benar. Oke. Itu sangat-sangat penting. Oke. Nah, bagaimana dengan Meli sendiri? Nah, apa saja kegiatan menjadi siswa WSK dulu? Kalau dulu Meli kebanyakan ambil lomba ya. Ambil lomba. Iya, jadi Oke. tiap Lombanya akademik atau non akademik? Akademik iya, non akademik juga Oke, iya. luar biasa sekali ya. Nah, Jadi- bisa jelaskan lomba apa saja yang pernah diikuti? Aduh, saking banyaknya. Yang ingat-ingat aja ya, yang Oke. ingat-ingat aja Udah kayak cantik, cerdas lagi. Iya, cantik dan mungkin cerdas. lebih banyak di akademik ya, kayak lebih ke bahasa sih. Bahasa Inggrisnya. Ya, bahasa Oke. Inggris, storytelling, guiding contest, itu kan semua masih berkaitan dengan pariwisata. Selain itu juga di bidang apa? Restoran kan Iya. sempat juga kan? Sempat mewakili sekolah maju di tingkat kabupaten, Kabupaten, waktu ya, itu. oke. Dan langsung dapat juara juga, Ya. juara 2. Jadi tiap hari itu latihan terus. Iya. Nah, itulah SMK kan? Nah, jadi yang sekolah di WSK itu, jadi kita tidak hanya mendidik secara teori, tapi bagaimana praktik yang kita terapkan, dan apa yang ada di industri juga harus kita terapkan, dan harus kita ambil juga. Makanya itu, Bayu mungkin dan Meli, kita selalu link and match dengan hotel, dengan Iya. dunia usaha, dengan dunia Harus. industri. Ya. Karena pariwisata terus berkembang. Ya, betul. Jadi kita juga sekolah harus terus berkembang. Teori nggak bisa monoton. Betul. Bukan matematika loh ini. Ya, ya, oke. gitu. Bukan menaipkan atau dengan mata pelajaran yang lain Betul, ya. betul, Oke. betul. Yang namanya kita SMK ini kan vocational, Iya. vocational high school. Iya. Nah, bagaimana nanti tamatan ini memang mempunyai output yang bagus tentunya. Benar, yang sesuai dengan eranya ya kan. Ya, Ya, itu apalagi yang paling penting. Sekarang namanya era revolusi 4.0. Ya, nah, Atau apa kita itu? bisa bilang ekonomi teknologi. Iya. Karena sekarang semua udah pakai sistem, Semua- jadi semua, gampang otomatisasi lah. belanja lewat AP doang, jadi Iya, nggak perlu. keren. Ya, oke, kita lanjut berikutnya. Saya tanya kembali ke Meli aja ya. Ya, boleh, Oke, ke silakan. Meli dulu.
Bagaimana cara belajar Meli ketika Meli masih duduk di bangku sekolah dulu? Nah, bagaimana cara belajarnya sampai bisa mengikuti banyak lomba, baik itu akademik ataupun non-akademik? Oke, cara belajar mungkin nggak jauh beda dengan teman-teman yang lain, cuman beda di disiplinnya aja sih. Disiplinnya, Ya. itu di dasarnya ya, basicnya di pariwisata Iya. ya disiplin, oke. Mungkin teman-teman yang lain cuman belajar mungkin beberapa 1 atau 2 jam, tapi Meli bisa sampai 4 jam satu hari itu cuman demi satu materi itu mungkin. Oke, Gitu. apa enggak gini ya? Apa namanya, bebelan kepalanya ya gitu? Enggak sih, karena waktu itu emang suka baca, emang Oh, suka. dia hobinya membaca juga? Ya, Oke. hobi emang baca apa aja, baca Oke. surat cinta, Wah, kayak gitu. baca surat cinta. Enggak bercanda. Oke, jadi seperti itu ya kegiatan Meli dulu dan akhirnya Meli melanjutkan pendidikan juga sama di bidang pariwisatanya? Ya emang dari lulus SMP, dari SMP sih udah pengen ke pariwisata karena kebanyakan keluarga juga terjun di pariwisata. Ya. Dulu nggak kayak teman-teman yang lain punya pilihan 1, 2, 3 kayak Kak Bayu tadi sampai 5 brosur. Kalau Meli itu langsung dah satu aja ini Satu aja, SMK WSK WSK, gitu langsung aja. daftar. Oke. Untung diterima, untung lolos. Untung Iya. lolos, Kalau oke. nggak tahu lah kemana. Oke, terima kasih Meli ya. Oke, saya sekarang beralih ke Bayu. Ya, Nah, boleh. bagaimana cara belajar juga? Pertanyaannya juga masih sama. Cara Oke. belajar Bayu selama masih menjadi siswa di SMK WSK ini. Oke, mungkin saya memiliki pola belajar yang sedikit berbeda karena saya tipe orang yang lebih suka langsung. Jadi saya terjun langsung, saya melihat, saya belajar. Oke. Saya proses belajar itu saya sering mengobrol dengan guru-guru yang memang korban konten di bidangnya. Saya memiliki banyak channel Hotel Bintang 5, 4, 3 itu berkat Pak Swende. Oke, Pak Swendo. Iya. Ya, oke. Mungkin Saya kalau nanti beliau pernah itu sepuh lah kalau udah sepuhnya kalau hotel udah kita tuh ya. nanya hotel-hotel yang bagus itu beliau itu expertnya. Ya. Jadi itu informasi yang sangat penting buat Nah, saya. pada saat dulu Bayu mencari training itu diantarkan oleh Pak Swendo atau dilepas gitu aja? Betul, diantarkan. Ini buat adik-adik penting ya, informasi yang sangat penting bahwa kalau mau training itu kalian tidak akan dilepas gitu aja. Cari sendiri enggak. Tapi kalian akan dibantu oleh orang-orang yang memang memiliki link dengan HRD. Jadi adik-adik itu nggak perlu bingung lagi karena kita di sini di WSK udah disediakan link-link dengan hotel-hotel yang memang bagus, kualifikasinya bagus, standarnya bagus, ratingnya juga bagus. Sesuai dengan jurusan yang diambil kan gitu ya? Betul, jadi kan Oke. nggak susah kan, nggak iya, susah. iya, oke. Sama kayak saya kan dari gunung, mana kenal kota kan jalannya aja nggak tahu mana. Tapi sekarang dari gunung itu, sekarang malah ada di luar negeri sering Sekarang gunungnya di luar negeri loh. Sekarang di laut, nyebrang laut. Bapak aja belum pernah keluar negeri yuk. Ya kapan-kapan ikut lah Pak. Oke, nanti kalau bisa apel pesiar ya. Iya. Oke, Bapak potong sedikit ya. Boleh. Ini ada pertanyaan dari, nanti langsung jawab ya. Oke, pertama mungkin ke Meli saja, Bapak lempar pertanyaannya. Ini dari kelompok 3, atas nama Enjang Cahya Saputra. Kakak berdua ini habis lulus dari WSK, langsung kerja atau kuliah dulu? Atau kuliah sambil kerja? Dan apa motivasi kakak biar bisa kayak sekarang? Wih, panjang sekali, banyak pertanyaannya nih. Oke, kita jawab yang pertama aja dulu. Yang pertama itu, habis sekolah di sini langsung kerja atau kuliah? Oke, hai Enjang, gimana kabarnya? Oke, sudah disapa Enjang ya. Oke. Enjang kan bener namanya. Ya, Enjang Cahya Saputra. Oke. Gimana tadi pertanyaannya Pak? Pertanyaannya, habis lulus dari WSK langsung kerja atau kuliah? Habis lulus, bahkan sebelum ijazah keluar ya udah kerja, udah Di langsung mana? kerja. Di mana? Restoran kecil-kecilan sih bisa dibilang Oke. ya, sambil menunggu ijazah. Waktu itu di daerah Gatsu. Daerah Gatsu, oke. Sekitar 3-5 bulanan, habis itu ijazah keluar, langsung ngelamar ke airport. Airport. Iya. Oke, Sebagai awalnya waitress, Uh-uh. tapi langsung selama setahun itu di waitress, terus bosnya mindahin ke bagian hostess. sebagai hostess. Iya. Nah, begitu adik-adik ya, pertanyaan sudah dijawab. Oke, selanjutnya motivasi kakak biar bisa kayak sekarang gimana? Nah, itu pertanyaannya. Motivasi. Ya, Visi foya, misi foya, visi misi foya-foya. Itu motivasinya. Biar bisa foya-foya dengan hasil jerih payah sendiri. Oke. Emang tujuannya dari dulu gitu biar nggak nyusahin orang tua, biar mau belanja baju, make up bisa Ya, dengan oke. penghasilan sendiri. Cuman gini ya, kalau sudah kita dapat duit
dari hasil kerja keras kita kadangkala itu kasihan juga dibelanjainnya. Pertama kali nih ya, baru yang namanya kita merasakan kerja, dapat duit atau dapat gaji, pertama kali mau belanja nih kasihan nih. Bener gak? Pernah ngerasain gitu gak? Benar-benar di sampai di apa? Di apa namanya? Di laminating tuh uang Di pertama. laminating. Oh, Uang laminating. pertama buat kenang-kenangan. Oh, ini loh hasil keringat pertama saya. Oke, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Belia. Oke, kita lanjut kembali ke Bayu ya. Oke. Sama juga, ini habis tamat dari SMK sini langsung kerja Ya. atau kuliah? Ini menarik ya, pertanyaan yang bagus. Saya itu berempat di TB1, itu kita 3 bulan sebelum tamat itu udah sign kontrak. Sudah sign kontrak. Sign kontrak dengan Royal Pitamaha. Royal Pitamaha. 4 orang sign kontrak Royal Royal Pitamaha. Pitamaha Ubud. Ubud, dekat Oke. sini loh. Oh iya. Itu sign kontrak kita selama 6 bulan itu pertama. Jadi 6 bulan itu kita diselektif lah. Oke. Satu 6 Bisa bulan. disebutkan nama temannya siapa? Oke, yang pertama itu ada Surya Asmara, ada Agustina. Oke, mungkin Surya Asmara dan Agustina yang mungkin Agustina, juga ikut iya. menonton. Saya sama Aristana. Itu Aristana, berempat, ya. oke. Berempat, tapi 2 orang teman saya itu udah dapat sign lagi tempat lain. Oh iya. Itu lebih bagus. Jadi ada promosi lebih bagus. Habis 6 bulan di Royal Pitamaha, mereka move ke tempat yang lebih bagus. Oke. Jadi bertahan saya di sana sama teman Agustina. Dan itu Royal Pitamaha itu hotel bagus loh. Iya, Dia bintang 4,5 ke atas, gitu bagus sekali. Dan saya setahun di sana pindah lagi ke Alila, yang sekarang masih bertahan sana Agustina dan udah stop. Oke, luar Itu biasa hebatnya sekali ya. BSK. Oke. Jadi seperti itu ya anak-anak semuanya. Jadi memang langsung dari kakaknya langsung menyampaikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Sebelum siap, ini sebenarnya list pertanyaan saya banyak nih Bayu. Oke. Tapi Kita jawab satu-satu ya, Oke, bisa-bisanya kita ke ya. pertanyaan siswa aja dulu deh. Boleh. Ya, oke. Yang pertama, yang kedua ya. Dari kelompok 1, Putu Sita Darmayanti. Ini dari Putu Sita Darmayanti, Kak. Oke. Ya, untuk Kak Bayu sama Kak Meli dulu ngambil jurusan apa? Oke, mungkin Meli dulu dijawab. Oke, kalau Meli sendiri itu dulu ngambil jurusan Tata Boga. Oke. Tapi jujur dulu waktu mendaftar itu sempat awalnya ke perhotelan, Ah, lagi pindah ke Tata Boga, lagi perhotelan, tapi akhirnya ke Tata Boga. Oke. Pasti yang namanya dulu ikut-ikutan temen ya kan? Kadang juga bingung, ini jurusan perhotelan ngapain aja, jurusan benar-benar. Tata Boga ngapain Iya, aja, iya, kadang-kadang kan seperti itu. Bingung di Oke. perhotelan apa aja gininya apa? Konsentrasinya itu di bagian mana saja karena kan ada bidang-bidangnya. Kalau Tata benar. Boga waktu itu waitress dan kitchen. Kalau perhotelan FO-nya dan housekeeping. Oke. Ya, nah gitu ya. Nah mungkin untuk Bayu juga dijawab pertanyaan dari Sinta. Kalau saya mungkin gini ya, kayaknya kita mungkin jodoh loh Mel, soalnya jurusan sama, ya nggak sama-sama BSK juga loh Ya. Pak. Oke jadi Jodoh yang Jujur aja. tertukar. jadi jurusan sama, gitu saya Tata Boga. Ah, Jadi mulai dari Tata Boga, cuman karena tuntutan perkembangan pariwisata, saya harus tahu semua. Oke. Kalau nggak gitu nggak mungkin dong saya bisa jadi resident supervisor, karena kita harus tahu semua. Jadi saya pernah kerja di IFU, pernah marketing pernah, terus handle booking juga pernah, reservation, everything lah. Kalau di hotel itu, kalau kamu mau jadi manajemen ke atas, stakeholder, supervisor ke atas itu memang harus sampai tahu top semua manajemen sistem. kan? Iya, kalau mau jadi general manager itu memang harus tahu loh ya semua harus itu. semua kan? Ya nggak Bukan perlu hanya- expert, tapi kamu harus mengerti. Bukan Nah, hanya sampai ranah middle betul, manajemen aja betul, kan? Oke. betul. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari kelompok 10. Sayang sekali ya waktu kita sedikit, Sedikit. tapi sebenarnya banyak sekali ini. Oke, kita jawab yang terakhir aja nih lah. Dari kelompok 10, Niluh Putu Ayu Arisanti. Ini mungkin bukan sebuah pertanyaan namun permintaan. Oke. Ya, untuk Kak Meli dan Kak Bayu, ceritain dong salah satu pengalaman yang seru atau enggaknya saat nggak bisa kakak lupain waktu sekolah di WSK, atau pengalaman yang mungkin bisa memotivasi adik-adik peserta didik baru. Nah, Oke. apa pengalaman yang tidak pernah bisa dilupakan terhadap WSK? Saya recommended teman-teman yang mau bergabung dengan BSK itu bergabung dengan OSIS. Kenapa? Karena akan ada banyak kegiatan yang benar-benar mencetak kamu itu untuk siap bergabung di sebuah organisasi. Which is kalau hotel itu organisasinya banyak banget. Oke. Dan kita harus memang bisa berkolaborasi. Jadi kita harus bisa bekerja sama dengan mereka. Bagaimana caranya itu kamu bisa latih di OSIS. Dan itu yang benar-benar nggak bisa saya lupakan. Bagaimana pembina-pembina OSIS itu akan melatih kamu, membimbing kamu biar kamu bisa jadi benar-benar seorang leader gitu. It's something that never forgotten pokoknya. Oke, Keren luar lah. biasa. Ya, oke.
Mungkin untuk Meli juga bisa dijawab juga. Ya, kalau dari Meli ya pesan sedikit, don't compare yourself or your life to others, Oke. because there's no comparison between the sun and the moon. They shine when it's their time. Oke, Oke, luar jadi biasa. jangan pernah bandingin diri kamu dengan orang lain. Kamu nggak harus kok jadi kayak saya. Kamu nggak harus jadi kayak teman kamu. Mungkin teman kamu lebih bisa di bidang masak. Kamu nggak harus bisa di bidang masak juga. Mungkin kamu lebih ke servisnya, mungkin bisa dikembangkan di bidang itu. Pokoknya setiap orang punya potensinya di dirinya masing-masing. Itu aja Dan sih. tinggal bagaimana mengarahkan diri ke arahnya yang benar kan Iya, seperti itu ya. benar-benar. Oke, karena waktu juga semakin menipis, mungkin ini pertanyaan atau pertanyaan saya yang terakhir ya untuk Bayu Ya. dan Meli. Oke. Yang pertama, apa harapan ke depan untuk WSK? Dan nanti tolong berikan juga tips atau pesan untuk adik-adik yang mengikuti MPLS agar sukses ke depannya. Oke. Mungkin dari Bayu aja dulu. Yang pertama, tips dulu ya. Harapan untuk Oh, WSK harapan. dulu. Oke. Saya harap WSK itu mampu menyediakan fasilitas yang lebih. Sekarang kan ada barista nambah ya Pak ya, which is itu bagus, perkembangan bagus. Cuman sekarang kita era mungkin udah 4.5G. 4.5G artinya kita teknologi itu akan semakin berkembang. Saya harap WSK mampu mengikuti perkembangan itu. Menambah teknologi-teknologi baru sehingga siswa itu bisa benar-benar belajar dengan teknologi. Ketika Iya. terjun ke industri mereka kok update teknologi kok. Gitu. Harus semua bisa. Harus gitu bisa. ya, oke. Itu harus berkembang. Itu yang pertama. Kalau tips buat teman-teman, sukses itu relatif kalau menurut saya. Ya. So back to you guys. Definisi sukses menurut kalian itu apa gitu? Kalau menurut saya sukses itu masalah mimpi, tujuan, cita-cita. Kamu mau jadi apa? Aiming ke sana. Kamu mau jadi general manager, maka kamu harus belajar prosesnya bagaimana cara saya agar bisa jadi manager. Manajemennya. Manajemennya. Oke. Jadi sukses itu adalah mencapai cita-cita atau mimpi kamu itu menurut saya. Jadi klarifikasi dulu sukses kamu itu seperti apa yang kamu minta. Motivasi lagi satu. Motivasi yang terpenting itu adalah dalam diri. Oke, Saya yakin kita semua tahu bahwa kunci sukses itu banyak, tapi nggak semua orang bisa jadi orang sukses. benar. Tapi orang sukses itu nggak pernah berhenti. Jadi kalau kamu mau sukses, don't stop to learn, don't stop to do something. Keep going, keep growing. Underline, growing. Jadi walaupun kamu berjalan tapi kamu nggak berkembang, sama Sama aja. juga kan? Yang penting kamu berkembang dan kamu mau belajar. Gagal is okay. Yang penting don't give up. Oke, terima kasih Bayu. Oke, sama juga perannya untuk Meli di sini. Apa harapan ke depan untuk WSK dan berikan juga pesan atau tips kepada adik-adiknya. Oke, jadi harapannya mungkin biar WSK terus dan terus berkembang lagi, biar nggak stuck, harus tetap ada perkembangan, kemajuan, itu harus. Sama untuk adik-adik, jangan lupa giat belajar tiap hari praktek yang utama. Soalnya teori tanpa praktek itu kan nggak balance ya. Hambar ya Iya, jadinya, kayak hambar. benar. Biar nggak tahu teorinya doang, tapi ketika ada di industri langsung, hah apa ini? Cuma tahu teorinya doang. Ya seperti itu sih. Oke. Itu aja. Ya, baik untuk anak-anakku semua yang kami banggakan. Demikian ya wawancara saya dengan kedua alumni SMK Perusahaan Budi Sila Kumara. Ini Komang Bayu dari Karangasem dan Nikomang Meliantari dari Batuan. Sangat bermanfaat sekali dan mudah-mudahan anak-anak semua yang ada di rumah bisa mengikuti jejak kakaknya. Walaupun tidak harus seperti ini, tapi bagaimana kunci sukses kakak-kakaknya bisa diikuti. Tapi sebelum saya tutup, masih ingat salam SMK? SMK bisa, SMK hebat. Masih ingat? Masih. Oke, ya. Oke, saya mulai ya. SMK bisa, SMK hebat. Hebat. Oke, terima kasih dan kita tutup dengan Prabasati Om Sati Sati Om Sati. Santi, Om. Santi, Om. Oke, untuk anak-anak semuanya, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dari prestasi siswa SMK WSK dan jadwal pelajaran dan pengenalan guru, kita saksikan video yang berikut ini.